Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Vika Syamilia Slama 196121226. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat terkait bisnis plan Sok Syamil Boutique. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, di sini kita mulai dengan di latar belakang. Yang pertama, timbulnya gagasan atau penemuan ide usaha Sok Syamil Boutique ini. Kenapa bisa ada gitu ya? Yang pertama, aksesoris fashion bisa menjadi peluang besar dalam berbisnis. Bisnis kaos kaki salah satunya. Tentunya memulai usaha fashion tidak harus menjual baju, gamis, celana, rok, dress, dan lain sebagainya. Kaos kaki dibutuhkan oleh semua kalangan, mulai dari bayi hingga orang tua. Salah satu manfaat kaos kaki ialah melindungi kaki dari kotoran atau terik matahari. Selain itu juga, kaos kaki juga bisa menjadi bagian dari fashion. Itu salah satu timbul gagasan menurut saya kenapa saya mau membuka peluang usaha ini. Kemudian hal yang mendasari akan dilakukannya usaha Sok Syamil Boutique ini adalah pasalnya kebutuhan kaos kaki selalu tinggi karena setiap hari harusnya kaos kaki berganti. Sering ganti kaos kaki agar kaki tidak bau. Jika tidak berganti kaos kaki, maka kaki akan bau dan membuat tidak nyaman. Ini juga berimbas pada orang yang ada di sekitar kita. Dengan sering berganti kaos kaki juga dapat menghindarkan dari infeksi jamur. Jika tidak berganti kaos kaki, kaki akan menjadi lembab. Hal inilah yang memicu bau pada kaos kaki. Dengan rutin berganti kaos kaki, kaki juga menghindari dari kaki yang kotor. Pasalnya, kaos kaki yang jarang diganti pastinya kotor. Untuk itu, setiap orang dapat membeli kaos kaki dalam jumlah banyak. Nah, jadi setiap kita tuh punya kaos kaki lebih dari satu ya untuk menggantikan supaya bersih gitu ya, terlihat nyaman dan kita merasa nyaman untuk menggunakannya. Kemudian di latar belakang ini juga ada tujuan didirikannya usaha Sok Syamil Boutique ini. Yang pertama itu adalah mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja kaos kaki tanpa harus repot-repot keluar rumah. Menjadi toko online yang selalu dipercaya pada pelanggan, memberikan produk dengan berbagai macam merek dengan harga yang bersaing, memberikan produk dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau, menjadi toko online yang selalu memberi kepuasan bagi pelanggan dengan menjamin keaslian barang yang dibeli, serta mengirim yang relatif aman dan cepat. Yang terakhir, memperoleh penghasilan yang besar. Jadi ada beberapa tujuan didirikannya Sok Syamil Boutique ini. Kemudian gambaran produk dan keunggulan usahanya yang saya buat ini adalah Sok Syamil Boutique adalah garmen yang dirajut untuk menutupi kaki manusia. Kaos kaki dirancang untuk beberapa kegunaan seperti usbekakon, bazo, emenik kaki, dan alas kaki. Membuat kaki tetap hangat, menyerap keringat, dan lain-lain. Kaos kaki biasanya terbuat dari katun, wool, polipropilen, dan terkadang dari nilon. Next, yaitu kita masuk ke keunggulan Sok Syamil Boutique. Yang pertama adalah harga terjangkau ya. Jadi saya membuka mulai dari harga Rp5.000. Terus ada variasi beragam dan unik. Nanti ada beberapa variasi yang bisa, misalnya mau kaos kaki anak-anak, kaos kaki sudah dewasa, kaos kaki sekolah, dan lain sebagainya. Tahan lama dan tahan longgar dengan bahan yang nyaman dan juga empuk, mampu menyerap keringat dengan baik sehingga tetap nyaman. Kemudian prospek bisnis di masa mendatang dalam usaha Sok Syamil Boutique ini adalah usaha kaos kaki termasuk salah satu prospek bisnis di masa mendatang. Kenapa? Dengan modal yang cukup kecil, karena kedepannya ini menjadi salah satu peluang untuk kita menghasilkan banyak ya dengan modal, nanti kita akan bahas. Kemudian dengan modal yang cukup kecil akan menghasilkan penghasilan yang menjanjikan. Peluang di masa mendatang akan sangat signifikan karena kaos kaki sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kemudian visi dan misi usaha Sok Syamil Boutique ini adalah menjadikan Sok Syamil Boutique brand fashion kualitas nomor 1 dan terkenal, menjadikan Sok Syamil Boutique sebagai fashion yang banyak diminati masyarakat di dalam dan luar negeri. Terus visinya ada menciptakan Sok Syamil Boutique dengan kualitas yang baik, nyaman, dan juga inovatif atau lucu, dengan inovasi serta harga yang terjangkau dengan pelayanan yang ramah. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu kegiatan usaha dan pemasaran. Di kegiatan usaha dan pemasaran, yang pertama ada
profil usaha Sok Syamil Boutique. Nama perusahaannya itu Sok Syamil Boutique. Jenis bahan usahanya ada perusahaan perserorangan. Terus lokasinya ada di Jalan Kahuripan Raya nomor 3, Sumber Banjarsari, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Kemudian merek atau brand bisnisnya itu ya Sok Syamil Boutique ini. Kemudian struktur organisasi badan usaha Sok Syamil Boutique, ada ownernya Vika Syamilia, marketingnya ada Sri Kurnia, adminnya ada Hidayah, dan packagingnya ada Hamdan. Kemudian kita lanjut ke kegiatan usaha dan pemasaran. Dan bentuk badan usaha Sok Syamil Boutique. Perusahaan perseorangan. Ini bentuknya adalah perusahaan perseorangan. Karena menurut dinilai lebih cocok untuk pembisnis pemula seperti kami. Selain itu, dalam bisnis perusahaan tidak dikenakan pajak, biaya manajemen, asmitasi tidak rumit, dan proses pembentukannya juga cepat. Kemudian kita masuk ke struktur modal. Di sini hitungannya adalah kalkulasinya ketika 5 lusin kaos kaki itu dikali 120 sama dengan 600. Kemudian kita membeli stiker ya untuk label, itu per 5 stikernya ada 15.000 dengan kalkulasi 75.000. Kemasan atau packingnya ada 50.000, rak panjang kaos kakinya ada 100.000, dan total semuanya kita butuhkan adalah 825.000. Itu untuk modal pertama. Kemudian status badan hukum usaha ini adalah swasta. Izin yang diperlukan dalam menjalankan usaha adalah akta notaris dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat atau tempat saya gitu ya. Kemudian lanjut, kita masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Oke, di aspek pasar dan pemasaran ini adalah ada SWOT analisis usaha. Nah, kita masuk ke SWOT analisis yang pertama, ada strength. Strength dari Sok Syamil Boutique ini ada yang pertama, produk dari Sok Syamil Boutique menggunakan benang spandek asli yang dinilai hasil rajutan akan lentur dan halus. Yang kedua, harganya murah, bisa dibeli oleh semua kalangan mulai dari kelas menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Kemudian kita masuk ke weakness-nya, kelemahannya ya. Jika kaos kaki yang dipakai dalam keadaan basah, maka akan menimbulkan sarang jamur. Jika menarik atau menggulung kaos kaki ke atas dengan sembarangan, maka bagian belakang akan mudah melar. Kemudian opportunity-nya ada target marketing dapat dibeli oleh semua kalangan, kelas menengah, kelas ke atas hingga menengah ke bawah. Lokasi yang cukup strategis, banyak pilihan motif dan warna. Kemudian yang terakhir adalah treat. Banyaknya penjualan online shop yang menjual kaos kaki dengan motif yang lebih unik-unik. Banyaknya penjualan online shop yang mempromosikan produknya lewat artis atau influencer. Lanjut ke kegiatan usaha dan pemasaran. Kita masih di kegiatan usaha dan pemasaran. Kita di sini akan membahas tentang bauran pemasaran. Di bauran pemasaran ini adalah ada produk, promotion, ada promotion, price, place. Nanti abis itu kita masuk ke analisis STP. Kita masuk ke bauran pemasaran, ada di produk. Produknya sudah jelas ya, semua jenis kaos kaki. Kemudian promotionnya, kita ada pembelian pertama kita berikan cashback Rp2.000. Kemudian price-nya itu kita mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000. Terus di place-nya itu tempat lokasinya ada Jalan Kahuripan Raya nomor 3, Banjarsari, Surakarta, Solo. Kemudian kita juga menggunakan beberapa marketplace yang ada nanti bisa di Shopee dan ada di Instagram. Kemudian kita masuk ke analisis STP usaha Sok Syamil Boutique. Di analisis STP kita akan membahas tentang segmentation yang pertama. Di segmentation ini geografisnya selain toko offline Sok Syamil Boutique akan menawarkan produknya melalui sosial media. Yang tadi saya sampaikan, kita menggunakan beberapa platform media. Kemudian di targeting ada Sok Syamil Boutique menggunakan target produk specialization karena hanya menjual produk kaos kaki saja, dan Sok Syamil Boutique bisa digunakan dari anak-anak hingga dewasa kisaran usia 6 tahun ke atas. Kemudian positioning, Sok Syamil Boutique akan memberikan produk dengan bahan yang nyaman dan harga murah agar tidak hanya orang dewasa saja yang dapat membelinya, tetapi anak-anak pun bisa membelinya. Kemudian kita masuk ke keuangan dan operasional. Tadi kita sudah membahas tentang modal awal ya. Sekarang kita di keuangan dan operasi ini kita membahas tentang perkiraan keuntungan atau kerugian. Nah, di keuntungan ini
kita kalkulasikan ini ada data jiwa ya, maksudnya berapa jiwa orang yang ada di Indonesia atau di Jakarta ya lebih khususnya gitu kan, atau mungkin di Solo gitu ya. Itu kita hitung per tahun jika harga kosekinya itu 15.000, kisaran 15.000. Nah, kalau dikalkulasikan bahwa seperti ini ya. Rumusnya Q N kali P kali Q. Nah, ini Q-nya adalah total perminatan pasarnya gitu. Ini ya bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke aspek teknis dan operasi. Nah, di aspek teknis dan operasi ini ada lokasi, tata letak, dan pemilihan teknologi. Yang pertama lokasi yang tadi sudah saya sampaikan, di Jalan Kahuripan Raya, RT 2, nomor RW 8 dan lain sebagainya ini ya. Kemudian tata letaknya ada di sama ya, kurang lebih di daerah situ atau nanti mungkin menggunakan media sosial atau marketplace. Kemudian pemilihan teknologi menggunakan beberapa teknologi modern dan beberapa teknologi tradisional. Kenapa masih menggunakan teknologi tradisional? Agar orang-orang tua juga bisa membelinya lewat seperti pasar gitu, nanti buka toko dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu manajemen dan risiko. Yang pertama ada aspek manajemen. Perencanaan Sok Syamil Boutique merencanakan produk yang berkualitas dan nantinya terkenal hingga seluruh dunia. Kemudian perorganisasian, Sok Syamil Boutique harus mengikuti ajang fashion dan juga bertemu dengan komunitas lainnya untuk upgrade usaha. Jadi mungkin mengikuti agenda fashion atau brand-brand yang akan tampil atau nanti ketika ada agenda fashion ajang fashion seperti itu bisa ikut. Kemudian pelaksanaannya, Sok Syamil Boutique bekerja dari jam 8 hingga jam 5 sore. Sok Syamil Boutique ini terlaksana pada tahun 2018 dan saat ini belum dibuka kembali karena ada beberapa alasan ya. Kemudian pengawasannya, Sok Syamil Boutique diawasi oleh pengelola dan pemilik usaha. Sumber daya yang digunakan ada karyawan mayoritas perempuan. Kemudian kita masuk ke aspek manajemen risiko. Di sini ada dua ya, risiko real sama risiko psikologis. Yang pertama risiko real. Di risiko real ini ada mungkin bisa saja risiko ini aspeknya bisa juga dari keuangan, perusahaan, operasional, teknik, dan risiko pasar. Atau risiko psikolognya itu bisa juga terjadi pada di risiko reputasi, risiko kepercayaan, dan juga risiko motivasi. Kemudian analisis masalah dan dampak lingkungan hidup. Masalah yang akan timbul ialah penggunaan plastik yang terlalu over dan juga ada beberapa aspek di dalam manajemennya atau malah di lingkungan sekitar. Untuk over dalam menggunakan plastik ini sangat berpengaruh dalam lingkungan hidup, karena ini menjadi salah satu hal yang sangat susah untuk diurai dalam lingkungan hidup dan akan mengakibatkan beberapa faktor nanti ke depannya ketika plastik ini susah diurai. Mungkin itu ya yang dampak lingkungan yang kurang baiknya. Oke, yang terakhir yaitu penutup ya. Penutup, berdasarkan keterangan serta perhitungan analisis di atas yang sudah tadi kita bahas, Sok Syamil Boutique, hal tersebut dapat diartikan pengembangan usaha dari Sok Syamil Boutique layak untuk dilakukan. Dengan keunggulan dan juga manfaat yang sudah dibahas, ini menjadi salah satu bisnis yang sangat berpotensi untuk masa mendatang. Keunggulan yang bisa kita sampaikan ialah fashion yang menjadi peluang besar untuk kedepannya. Semua kalangan masyarakat juga sangat membutuhkan kaos kaki dengan manfaat yang banyak dan keunggulan yang banyak juga. Kemudian kesimpulan dan saran untuk bisnis plan Sok Syamil Boutique ini, semua prosedur dan pengembangannya pasar serta prospek ke depan bahwa perjualan Sok Syamil Boutique sangatlah simpel dan juga murah dengan harga terjangkau. Dalam perusahaan personal tidak dikenakan pajak biaya manajemen dan juga biaya administrasi. Tidak rumit dan proses penembusan juga cepat. Untuk sumber pendanaan juga tidak terlalu banyak untuk modal di awal. Ini ada beberapa, ini salah satu jenis kaos kaki yang saya sediakan ya di Sok Syamil Boutique ini. Ada dari kaos kaki jempol yang polos, mungkin juga ada yang motif, kemudian juga ada kaos kaki anak-anak, ada kaos kaki sekolah yang belum saya tampilkan ya di lampiran ini. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kita next. Mungkin saya rasa cukup ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran atau menambahi gitu ya, nanti bisa lewat kolom chat gitu. Mungkin itu dari saya akhiri.
Saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.